Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang teks ulasan. Nah, anak ibu, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang definisi dan ciri-ciri dari teks ulasan, dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang struktur dan kaidah teks ulasan. Namun anak ibu, sebelum kita mulai mempelajari materi tersebut, ada baiknya anak ibu berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang struktur teks ulasan. Berbicara tentang struktur teks ulasan, berarti adalah bagian-bagian dari tubuh teks ulasan ya. Adapun struktur teks ulasan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, anak ibu, di sini ibu akan memaparkan satu persatu tentang struktur teks ulasan, yaitu, nah, yang pertama, adapun struktur teks ulasan yang pertama yaitu identitas karya. Berbicara tentang identitas, berarti di situ mencakup judul pengarang, ya, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Di dalam bagian identitas karya ini, bisa dinyatakan langsung melalui daftar atau tabel, atau secara tidak langsung melalui paragraf deskriptif. Identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas ya. Jika film yang diulas, maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Selain itu, ulasan film juga akan memuat tanggal tayang, bukan tahun terbit. Nah, kalau di sini, pengarang, penerbit, tahun terbit, itu biasanya terdapat di dalam buku ya anak ibu. Nah, silakan anak ibu bisa juga dibuka bukunya pada halaman 166 sampai 169. Di sana di dalam bukumu juga terdapat di sana tentang struktur dari teks ulasan ya. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari contoh-contoh dari teks ulasan anak ibu. Nah, perhatikan dulu pada bukumu halaman 159 ya. Di sana ada teks ulasan tentang buku. Berarti ada judulnya, bintangnya, sutradara, produser, skenario, fotografi, produksi, dan durasi. Nah, itu menurutmu buku yang diulas atau sebuah film? Nah, tentu saja di sana adalah sebuah film ya, nah Ibu, karena di sana kita lihat ada sutradara. Oke, itu dia perbedaan dari identitas dari suatu karya film, buku, ya. Nah, kita lanjutkan kembali yaitu orientasi. Di dalam orientasi merupakan pengenalan umum dari karya yang diulas. Berbeda identitas dengan orientasi anak ibu ya. Kalau di dalam identitas tadi, namanya saja identitasnya, berarti judulnya, namamu, ya kan? Ibarat kamu sendiri identitasmu contohnya namamu, ya kan? Jenis kelamin, begitu juga di dalam sebuah karya. Nah, tetapi di dalam orientasi itu merupakan pengenalan umum dari karya yang diulas ya. Biasanya bagian ini menjelaskan bagaimana keberadaan karya yang diulas. Apakah mendapat perhatian yang besar atau tidak. Nah, misalnya di dalam orientasi ini contohnya, karya ini sudah mendapatkan penghargaan dari Oscar, misalnya contohnya ya. Misalnya karya ini sudah ditayangkan sebanyak 5.000 kali, contoh. Nah, itu dia bagian orientasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sinopsis.
Sinopsis merupakan ringkasan buku atau film atau karya yang diulas. Nah, di dalam sinopsis ini merupakan ringkasan ya, ringkasan dari cerita tersebut. Contohnya kamu mau mengulas dari sebuah novel, ya. Jadi di dalam sinopsis itu berupa ringkasan dari buku novel tersebut atau misalnya film ringkasan dari cerita film itu. Nah, biasanya di dalam sinopsis ini adalah menggunakan bahasa si penulis ya, bahasa si pengulas ya. Nah, biasanya kalau di dalam buku kan ada di belakang buku itu biasanya terdapat sinopsis ya. Nah, jadi kalau kamu mau membuat sinopsis misalnya anak ibu menggunakan bahasamu sendiri, menggunakan kata-katamu sendiri ya. Tidak perlu di dalam sinopsis itu kamu tuliskan misalnya dari halaman pertama sampai halaman sekian. Nah, cukup intinya, tetapi harus jelas alurnya. Kalau misalnya di dalam bukumu, di dalam buku novel ya, contohnya terdapat alur maju ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, di dalam sinopsis juga harus dimulai dari awal sampai akhir, tetapi bahasanya atau kata-katanya lebih dipadatkan ya. Misalnya kamu menceritakan film kepada temanmu, kan tidak semuanya kamu ceritakan itu kan? Nah, tetapi intinya dapat, misalnya alurnya dapat, walaupun tidak semuanya kamu ceritakan pada temanmu, tetapi dia alurnya dapat, mulai dari awal sampai akhir ya. Di dalam sinopsis itu tidak menggunakan bahasa buku ya, anak ibu ya, tetapi menggunakan bahasamu sendiri ya. Kalau misalnya kamu menggunakan bahasa buku, nanti tentu saja kamu menciplak di situ. Oke, itu dia sinopsis. Nah, yang keempat, analisis. Di dalam analisis, merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misalnya temanya, penokohan, alur dalam cerpen. Nah, di dalam bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis, namun analisis unsur pembentuk dapat membantu memperlihatkan wujud atau karya. Nah, tadi kan anak ibu sudah membuat sinopsis ya. Tentu saja di dalam sinopsis itu kan secara tersirat temanya kan sudah ada. Atau bahkan di dalam sinopsis itu kamu sudah secara gamblang membahas tema yang dari buku tersebut. Misalnya Laskar Pelangi ya, novel Laskar Pelangi. Nah, novel tersebut mengisahkan tentang pendidikan. Nah, di situ kan sudah ada temanya ya. Nah, tetapi di dalam analisis diulas kembali ya, Nak Ibu. Misalnya, dituliskan di dalam analisis temanya apa? Contoh pendidikan, percintaan. Nah, kemudian penokohan. Berarti di situ nama-nama tokoh. Di dalam sinopsis juga sudah ada memang ya anak ibu ya, penokohannya secara tersirat, tetapi di dalam unsur analisis lebih dipaparkan. Misalnya tokoh-tokohnya ya, ada contohnya si Bagas, si Petruk dan lain-lain. Bagaimana watak si Bagas ini, ya kan? Nah, kemudian dikatakan di sini, namun analisis ini merupakan opsional sebenarnya ya. Dikatakan opsional itu boleh tidak atau boleh ada, tetapi ini merupakan salah satu unsurnya, unsur pembentuk. Jadi untuk membantu memperlihatkan wujud karya tersebut, anak ibu. Oke, anak ibu. Dan terakhir evaluasi. Nah, pemaparan berisi kelebihan dan kekurangan. Nah, disinilah dia pemaparan dari teks ulasan itu. Apakah misalnya layak ya dipertontonkan atau layak dibaca masyarakat. Nah, misalnya ya sebuah film Laskar Pelangi atau novel Laskar Pelangi. Apakah novel itu atau film itu layak tidak dikonsumsi misalnya anak-anak ya, anak-anak masa sekolah contohnya. Nah, bagaimana kata-katanya? Bagaimana bahasa yang dipergunakan? Temanya bagaimana? Nah, disinilah dia isi dari teks ulasan.